Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan jikalau kita boleh bertemu di dalam Maranatha Bible Study malam hari ini. Kita bersyukur dari pagi sampai pada malam Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita diperlengkapi. Sama-sama dengan segala kerinduan kita katakan kepada Tuhan, Engkau ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Salam saudara sekalian, apa kabar? Kami percaya semuanya saudara dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Nah saudara sekalian, kita masih masuk kepada kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini sebetulnya membentuk pemimpin yang efektif. Pemimpin efektif. Nah saudara, pemimpin ini saudara jangan pikir untuk memimpin negara atau apa, bukan. Pertama untuk memimpin diri kita sendiri. Nah saya lihat selama ini nih masih banyak orang Kristen belum memaksimalkan firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan tetapi dia tidak tahu bagaimana ada trik, ada kiat-kiatnya
Nah, kita hari ini sama dengan yang lalu, kita belajar dan untuk kita terapkan yang namanya kecerdasan emosi. Nah, emosi kalau tidak hati-hati saudara mengendalikan kita walaupun kita sebagai orang Kristen. Nah, tidak heran kepemimpinannya itu sangat jelek. Nah, minggu lalu kita sudah belajar sedikit, saya akan ulang sebentar. Minggu lalu adalah kepemimpinan yang baik. Nah, saudara bisa lihat dalam tayangan, kepemimpinan yang baik itu adalah tanggung jawab, memberi inspirasi, integritas, jujur, percaya diri, mudah komunikasi, dan yang ketujuh adalah optimis. Nah, saudara sekalian, nah bagaimana untuk kita ke sini? Nah, itulah yang menjadi pelajaran kita untuk kita terapkan, baik itu dalam diri kita pribadi, kemudian kepada keluarga saudara, kemudian saudara kepada lingkungan, komunitas, dan saudara dalam gereja tentunya. Nah, karena kita adalah bicara tentang dalam hal gereja di sini. Demikian juga ini adalah penting untuk saudara dalam usaha dagang dan juga di dalam yang lain-lain ini nih. Jadi saudara, kita mau belajar kepemimpinan yang baik. Nah, minggu-minggu lalu kita juga belajar tentang Nehemia. Saya ulangi sebentar. Nehemia adalah seorang budak tawanan dari kerajaan Yehuda, Yerusalem, yang ditawan oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Saudara sudah tahu bahwa kerajaan Babel adalah kerajaan yang paling besar pada waktu itu, penguasa dunia pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, dia diangkat di sana sebagai budak tawanan. Masa depannya suram. Kalau dikatakan tawanan perang, tawanan negara, saudara mengerti ya sendiri kan, nasibnya sangat jelek. Tetapi saudara perhatikan, mereka adalah anak Tuhan dan saudara, Tuhan memperhatikan bangsa umatnya Israel. Nah, saudara, saya dengan singkat, dia dijadikan juru minum. Nah, kemudian Raja Babel, kerajaan Babel dikalahkan oleh media Persia. Media Persia hari ini adalah Iran. Jadi pada waktu itu digulingkan, diambil oleh media Persia. Nah, pada waktu itu kerajaan adalah dipegang oleh Raja Darius. Raja Darius itu bukan orang Israel, bukan. Itu adalah musuhnya Israel. Nah, tetapi saudara, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, dia bisa membalikan apapun. Jadi saudara, Raja Darius memberikan perintah kepada juru minum dia, namanya Nehemia, untuk ke Yerusalem, untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah rusak, hancur, ya kan. Nah, saudara, itu menjadi ejekan bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara, akhirnya dia bangun itu dan sudah terbangun. Nehemia kembali kepada Raja Darius, kembali lagi. Dia bilang, saya sebagai juru minum ini nih. Nah, padahal waktu dia dikirim ke Yerusalem, dia diangkat menjadi bupati pada daerah itu. Kan cukup tinggi ini nih. Tetapi walaupun dia pangkatnya tinggi, bupati, penguasa, kalau istilah hari ini nih, dia kembali kepada Raja Darius. Aku melayani lagi sebagai juru minum. Nah, tetapi saudara, Darius, Tuhan ubah hatinya. Enggak, kamu kembalilah ke Yerusalem. Aku angkat kamu menjadi gubernur di situ. Lebih tinggi lagi ini saudara ini. Nah, saudara, itulah yang namanya kepemimpinan. Nah, saudara, kalau saya masih ingat minggu lalu, tetapi kamu tidaklah demikian. Lukas 22:26, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda, pemimpin sebagai pelayan.
Saudara, pemimpin itu mesti sebagai pelayan, bukan bos, bukan penguasa, bukan penggede, bukan bosi, tinggal perintah ini, perintah ini, perintah ini. Nah, dia tidak tahu sebagai pemimpin, bukan itu. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Nah, sebaliknya, orang yang terbesar di antaramu harus menjadi seperti yang terkecil. Pemimpin haruslah menjadi seperti pelayan. Jadi pemimpin haruslah menjadi seperti pelayan. Yesus sudah berikan contoh. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa, tapi dia datang sebagai pelayan. Dia dihina, diejek, diolok, dan lain-lain. Kita berdoa, Tuhan, kami mau menerapkan kesadaran emosional kami untuk menjadi pemimpin efektif. Baik itu untuk diri kami, baik itu dalam keluarga, lingkungan, komunitas kami, dan kepada dalam pelayanan kami di dalam gereja terutama sekali. Sehingga dalam gereja adalah menjadi suatu contoh yang teladan dalam masyarakat ini. Melalui kami, karena kami bertindak seperti Yesus Tuhan di bumi. Terima kasih Tuhan memberkati kami yang ikut dan menerapkan IQ ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, kita masuk pada hari ini adalah minggu yang ketiga dengan judul fungsi kepemimpinan. Seorang pemimpin itu mesti berfungsi. Berfungsi itu maksudnya itu apa ya? Berfungsi itu adalah melakukan berfungsi. Jadi bukan hanya aku pemimpin ya kan, tapi tidak berfungsi. Nah, aku bos ya kan, aku penguasa, tetapi tidak ada fungsinya. Yang penting aku bos ya kan, aku pemimpin. Nah, saudara, coba kita lihat ke dalam ya ini ya kan, bukan begitu, bukan seperti itu. Jadi kepemimpinan, saudara sekalian, bukan pemimpin yang tinggi, kita ambil yang bawah dulu, ya kan, dari bawah. Oleh karena karaktermu, maka saudara bisa naik ke atas. Tetapi kalau karaktermu jelek, nah inilah yang perlu kita tingkatkan supaya saudara sebagai kepemimpinan. Saudara, sekali lagi, kepemimpin ini saudara, saya tidak katakan itu dalam gereja atau dalam negara atau dalam politik, bukan itu. Tetapi saudara lihat pribadi. Pribadi dulu ini, kita lihat pribadi. Ya kan, pribadi dirimu sendiri ini. Nah, fungsi kepemimpinan itu ada 5, tetapi ada yang mengatakan dari pakar manajemen, itu Terry, Bapak Terry, dia mengatakan itu ada 6, ada termasuk motivasi. Tidak apa-apa, nanti kita masukkan semua. Nah, saudara, yang pertama, fungsi kepemimpinan itu dia bisa leading. Leading itu memimpin. Memimpin. Nah, saudara, dia bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau dia nanti berkeluarga, dia bisa memimpin istrinya, dia bisa memimpin anak-anaknya. Nah, saudara, kita ngambil dari kecil dulu. Ya kan, dia bisa memimpin. Jangan begini, terserahlah mama mau buat apa, terserahlah anak mau sekolah atau tidak sekolah, terserahlah anak mau makan apa, terserahlah. Nah, itu bukan pemimpin, saudara. Memang betul dia pemimpin, tapi itu pemimpin cuek atau apatis. Tidak bisa begitu. Dia mesti memimpin. Adam mesti memimpin Hawa. Ternyata saudara, Hawa memimpin Adam. Nah, siapa yang duluan mengambil buah yang tidak boleh diambil? Hawa dulu yang mengambil. Nah, ketika Hawa makan, ya kan, lalu dia rasa enak, ya kan, Adamnya ada di belakang Hawa. Jadi yang ke depan itu Hawa itu. Nah, saudara, ketika Hawa makan buah tadi itu,
Tuhan datang enggak? Enggak itu. Dan lalu dia kasihkan kepada Adam. Kok ini enak kau kan. Ya itu tadi kan. Ya kan seharusnya Adam tadi ngomong itu. Kamu jangan ke sana. Kamu jangan lihat-lihat itu, ya kan? Apalagi tangannya sudah ya kan, ke depan tangannya mengambil buah itu. Ya kan Adamnya diem saja. Ya kan Adam mungkin mempunyai pikiran terserah kaulah, ya kan, memakan pendak ini kan. Nah tapi saudara, kita tidak boleh sebagai kepala. Nah ini kita ambil yang contoh yang kecil saja, sudahlah yang kecil ini. Ya karena saudara, dia kasihkan Adam. Nah ketika Adam makan, Tuhan datang. Ya karena saudara, nanti kita akan belajar tentang anak itu, ya kan? Anak sulung atau anak apa tadi. Nah yang kedua, saudara sebagai pemimpin, saudara bisa buat planning, buat rencana, ya kan, rencana mau apa. Ya karena saudara, saya waktu berkeluarga dulu punya, ya saat ini masih kan, ya kan mempunyai planning itu, mempunyai rencana mau ini, mau itu, termasuk ya kan rencana 1 tahun. Jadi kami buat itu kan dengan istri kami katakan dalam setahun ini, nah kita mau buat apa? Ya kan, oh ya kita buat ini, nah lalu kita buat lagi, apakah ada rencana untuk jalan-jalan ke luar kota. Nah kalau kami waktu dulu, waktu mula-mula memang belum masih kerja, tentunya tidak bisa buat planning untuk keluar kota itu kan ya. Nah, saudara buat planning. Nah lalu buat planning lagi, apakah kita mau tinggal di sinilah. Nah waktu kami dulu nikah, saya numpang ini nih, di rumah nenek mertua. Karena mertua saya sayang sekali dengan saya. Dia bilang tinggallah di sini, tidak apa-apa. Kan rumah itu kosong, kebetulan yang ada hanya nenek itu, neneknya sudah tua ini kan. Nah sudah kami di situ nah. Jadi kami tidak nyewa, tapi saudara, saya ngomong dengan istri saya, nah nanti kita buat apa ini nih. Nah saudara, pemimpin dalam keluarga mesti buat rencana. Nah apalagi di dalam gereja, sekolah minggu tadi umpama tadi kan. Nah di sekolah, ya kan, di sekolah, di gereja juga sama. Harus buat rencana jangka pendek. Jangka pendek itu apa tuh? Setahun, ya kan. Buat rencana, setahunnya apa? Nah dibuat rencana itu. Nah maka itu saya selalu meminta kepada pemimpin di sini, kami rapat itu saudara buat planning. Nah cuman hanya jadi kita tidak terbiasa seperti itu. Jadi bangang bingung, melangak melongok ini. Kapan ditanya belum. Nah, tapi saudara, saya tetap dorong mereka, Nah itu dikatakan motivasi, ya kan, saya tetap dorong mereka. Yuk buat rencana. Nah ini polanya, ini skemanya. Nah gampang ini kan. Nah ini nih itunya tadi, tinggal ngisi-isi. Nah sudah kan, saya katakan, nah, Anda dalam sekolah minggu itu buat rapat, kaum muda ya, buat rapat, ya kan saudara. Ini kita mau buat apa dalam bahasa Inggris ini kan, kita sudah buat rapat itu, kita sudah buat apa timeline. Nah kan saudara tahu kan kalau sudah katakan timeline itu saudara, itu ada waktu-waktunya dan itu mesti kita jalankan. Nah memang dalam rencana itu bisa ada berubah, bisa betul. Tetapi saudara, daripada tidak ada rencana, ya kan, nah begini, kalau tidak ada rencana, saudara sebetulnya merencanakan kegagalan. Lebih baik kita buat rencana, lalu ada perubahan, ada evaluasi, rapat lagi mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ada rapat evaluasi. Nah lalu saudara, kalau kita tidak buat rencana, sekali lagi artinya merencanakan kegagalan, termasuk rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga Anda, si kepala tidak buat rencana, Anda membuat rencana kegagalan. Nah kalau sudah gagal, saudara jangan nyalakan Tuhan,
Jangan nyalakan gereja, jangan nyalakan pendeta, jangan. Biasanya manusianya gagal model itu, kayak Adam, nah seperti Adam. Adam, kenapa kau makan buah, kata Tuhan. Bukan saya, Hawa, dia bilang. Nah itu tadi kan, Hawanya, Adamnya tidak mempunyai tanggung jawab. Yang ketiga, saudara, fungsi kepemimpinan bisa mengorganisasi. Memang bisa gagal, saudara jangan takut gagal. Karena gagal adalah batu loncat untuk keberhasilan. Nah saudara, dia mesti bisa mengorganisasi. Manajemen di sini kan manajemen. Nah saudara, inilah kita perlunya tim. Ya kan, tim dalam kepemimpinan. Saudara jangan menjadi pemimpin otoriter, ya kan, yang sudah tadi kan. Kita tidak bisa menjadi pemimpin yang otoriter. Aku sebagai pemimpin, kamu diam, sudah. Nah, bukan begitu saudara, nanti dia jalan sendirian. Tapi kita berunding, kalau sudah berunding lalu disepakati, nah apapun yang terjadi kita mesti tanggung jawab. Jadi saudara, kita perlunya teamwork. Sebetulnya bukan teamwork lagi, tetapi di atas teamwork, kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Saya ambil contoh, umpama tadi dalam gereja ada panitia pembangunan, ya karena saudara yang lain, kita jangan diam, itu bukan urusan aku, ya kan, itu urusan bapak itu. Ya kan, bapak itu kan sanggup minta kan, bukan itu. Nah kita sebagai dalam gereja adalah keluarga Allah dan kita kolaborasi. Kita tanpa dia minta oleh ketua pembangunan, kita yang nyodorkan diri. Pak, apa yang perlu saya bisa bantu? Saudara, baru-baru tadi nih tentang pembangunan kita di sini. Saya juga tidak minta yang lain, tahu ada kawan saya, ya kan, dia terlihat, lalu dia lihat bapak ini memang di bidang kaca dan di bidang aluminium. Jadi dia katakan, dia telepon saya, Pak, nanti semua kaca itu saya lihat masih kosong kan, nanti saya yang isi. Boleh, saya bilang tadi kan, nanti saya kasih tahu dengan ketua pembangunan kami. Nah saudara, itu bukan teamwork lagi, bukan. Itu namanya kolaborasi. Lebih tinggi saudara itu. Nah saudara bisa kolaborasi kalau menganggap gereja itu milik kita. Ya kan, milik kebersamaan. Karena gereja itu memang bukan milik pribadi gembala, tetapi itu milik organisasi gereja itu. Nah saudara, kita coba belajar di sini. Kita belajar untuk mengorganisasi dan kolaborasi. Nah saudara, yang keempat, fungsi kepemimpinan itu dia mesti bisa menyusun staf. Ya kan, menyusun. Nah saudara, untuk menyusun staf ini saudara tidak semudah itu. Oh ini nih kawan saya ini satu suku ini naik, tidak bisa. Kita mesti menempatkan itu dalam manajemen, the right man in the right place. Orang itu memang cocok sesuai dengan talenta dia, sesuai dengan bakat dia, sesuai dengan apa kesukaan dia, tempatkan di situ. Jangan begini. Saya ambil contoh ini. Dia adalah ikan tadi kan. Lalu saudara, ikan ini kita tempatkan dia menjadi burung. Kan tidak bisa itu bergumul dia. Atau burung, kamu bisa terbang, ya kan? Sudah kamu jadi ikan. Tidak bisa itu, tidak bisa. Alkitab sudah memberitahukan pada kita mempunyai talenta, karunia Roh Kudus berbeda-beda. Kita mempunyai DNA, genetik juga berbeda-beda. Walaupun anak kembar sekalipun, ya kan, papa mamanya satu, anak kembar sekalipun, tetapi tingkah lakunya yang lain berbeda.
Saudara lihat dalam Alkitab itu memang ada, memang berbeda saudara sekalian. Nah jadi saudara untuk menyusun staf tadi itu, saudara mesti mempelajari pribadi demi pribadi. Nah saudara memang tidak semudahnya kita pikir itu kan ya. Nah, tapi saudara kita belajar. Nah namanya selama kita hidup ini kita belajar. Nah jadi selama kita hidup, kita ini masih masuk ke dalam sekolah kehidupan. The School of Life dalam bahasa Inggris kan. Jadi kita ini masuk kepada sekolah kehidupan. Nah bagaimana kalau tidak mau lagi? Ya sudah berarti dia mau kembali ke rumah bapak. Ya tidak apa-apa itu kan ya. Nah selama saudara masih mau sekolah di bumi ini tentunya belajar. Nah saudara inilah kami dalam Maranatha Bible Study memberikan saudara untuk belajar. Nah di samping belajar saudara menerapkan. Kalau kita hanya belajar-belajar, tidak terapkan, tidak lakukan, bukankah itu sama bohong? Nah jadi saudara kita yang keempat ini adalah fungsi penyusunan staf, buat struktur organisasi. Nah ini yang penting ini, buat struktur organisasi. Lalu di bawah itu ada lagi, di bawah tadi kan, nah jangan begini, oh kamu ini nih bagian misalnya tadi itu, bagian musik ini nih kan, tapi yang bagian musik tadi katakan, aku tidak mau tadi, aku mau ke situ. Nah saudara dia langsung naik jalan sendiri. Tidak bisa saudara, dia ada atasan, ya kan. Nah saudara, dia ada atasan itu. Nah dia mesti berhubungan dengan atasan, ya kan. Nah, bukan pada pendeta jelasnya. Saudara ada di bawah tadi. Nah ini adalah staffing tadi itu. Dia mesti lihat dalam struktur tadi itu. Tidak bisa sekendak-kendak. Oh aku bagian musik sekendak-kendak dia tadi. Tidak bisa saudara. Nah dia tidak mengerti tentang kesadaran emosional. Nah nanti karena dia tidak ngerti, dia tabrak sini, tabrak situ, marah, tersinggung, ya kan, ngambek ini kan. Nah saudara, dia tidak mengerti. Nah itu sebabnya kita mau menerapkan kesadaran emosional. Bisa katakan amin? Nah saudara ini kita belajar sampai ke sini. Ya kan kita mesti belajar juga, bukan hanya begitu-begitu saja saudara. Pelajaran ini saya jawab sebetulnya ini adalah pelajaran tentang ekonomi ini nih, tentang manajemen, ya kan, tentang business administration ini nih. Tetapi kita ngambil yang dasar-dasar saja dulu. Nah saudara, staffing ini, nah saudara, dia buat yang namanya itu job description. Dia mesti buat, tentunya rame-rame ini nih. Atau dengan kata lain semuanya tadi adalah dibuat SOP dalam gereja itu atau dalam organisasi itu. Jadi tidak semuanya bergantung pada gembala. Apa kata gembala ikut? Apa kata gembala ikut? Nah bukan itu, bukan. Ya kan, bukan itu. Kita bukan model itu karena gereja kita tidak ke situ ini saudara. Gereja kita sidang iman Allah tidak ke sana, itu tidak. Nah saudara, yang kelima, controlling. Saudara dia bisa mengkontrol. Jadi contoh tadi yang dibuat rencana tadi itu kepemimpinan bisa kontrol. Yang tadi saya katakan tadi itu diadakan rapat evaluasi, ya kan, diminta laporan, ya kan, data-datanya tadi. Nah kalau perlu itu dicek dengan mendadak kalau perlu ini nih. Ya karena saudara pemimpin itu kalau kita lihat dalam cerita-cerita ya, ada bos besar itu kan, ya kan, itu lalu dia ingin tahu bagaimana di bawah. Maka dia nyamar sebagai supir mobil itu kan nih, sebagai tukang ojek apa tadi kan, sebagai cleaning service dia nyamar untuk melihat yang di bawah-bawah itu. Nah saudara, ini termasuk controlling. Nah jadi saudara
fungsi manajemen, ya kan, fungsi kepemimpinan itu ada 5, ya kan, ada memimpin, buat rencana, mengorganisasi, menyusun staf, mengendalikan. Saya mau tambah itu yang ke-6, motivasi. Memang tidak ada di sini, tidak ada ini. Nah, saudara sebagai dalam kepemimpinan, saudara bisa ke bawah berikan motivasi, dorongan. Contoh ini nih, umpama ada yang gagal, ya kan, gagal gini. Lalu waktu bertemu dengan mereka atau berdua atau bagaimana, saudara ini jangan ini nih, jangan. Kamu ini memang bodoh ini kan, tidak bisa ini. Nah, saudara bukan itu, ya kan, kita berikan dorongan, yuk coba lagi, ya kan, coba lagi, ya kan, coba lagi, ya kan, coba lagi. Nah, saudara mesti tahu bahwa yang si A itu adalah betul-betul dia ini ikan. Jangan ikan dijadikan burung. Aku mau terbang tadi kan. Nah, tidak bisa ini saudara ini. Ya, karena saudara kalau saudara jadi ikan, jadilah ikan. Ya kan, karena Tuhan telah memberikan kita DNA masing-masing berbeda sesuai dengan talenta. Ikan ya ikanlah, berfungsilah dengan maksimal sebagai ikan. Saudara sampai di dalam Efesus dikatakan itu ada 5 fungsi jawatan. Ada, saudara, yang paling lengkap menurut saya sebetulnya ilmu pengetahuan apapun di muka bumi ini Alkitab. Ya kan, asal saudara bisa mengelolanya tentunya dengan tim dan sama-sama saudara, Alkitab itu luar biasa, sangat luar biasa. Nah, jadi saudara sekalian, ini saya memberikan saya tulis di sini ada 4 kata. Ada 4 kata, sebetulnya lebih daripada 4 kata. Itu kata itu seperti hilang, ya kan? Kata apa nih? Perkataan ini sepertinya hilang pada zaman ini. Tambah lama tambah hilang itu. Yang pertama, ini susunan aja nih. Yang pertama adalah saudara agak sulit saat ini mendengar kata-kata terima kasih. Sulit. Terima kasih. Datang Gojek memberikan barang. Saya selalu perhatikan itu. Kan kami ada CCTV itu kan. Atau saya lihat di situ. Diambil barang tadi sudah hilang. Nah, kenapa waktu diberikan oleh tukang Gojek tadi itu atau Gosen mengucapkan terima kasih? Ya kan, ucapan terima kasih. Memang sudah bayar itu. Ya kan. Nah, tentunya mungkin lagi Gosen itu atau Gojek itu tidak ngomong apa-apa. Ya kan. Nah, paling bagus lagi kalau dia bisa ini oh terima kasih kembali sama-sama. Ya kan, terima kasih kembali. Oh sama-sama sambil senyum. Nah, ini sudah langka ini nih, ya kan. Kalau saudara ngambil, ngomong juga enggak, mukanya kayak bulldog. Tahu bulldog tadi? Bulldog itu setahun sekali tertawa bulldog itu. Nah saudara, nah kalau muka bulldog ya, sorry ya, saudara jangan dikasihkan nyambut tamu, ya kan, apalagi customer service, ya kan. Nah saudara enggak bisa itu. Nah jadi saudara, fungsi kepemimpinan harus belajar sampai ke situ. Nah saudara sekalian, jadi ini kata yang pertama tadi itu terima kasih. Nah saudara sekalian, saya ngomong begini, mau tidak kita dalam kelompok kecil ini, ya kan, untuk mempengaruhinya besar, ya kan, kita mulai ngomong terima kasih sambil senyum, terima kasih. Ini barang langka, ya kan ini. Anak-anak kecil pun tidak ngomong terima kasih. Kenapa dia tidak ngomong? Karena orang tuanya tidak ngajari terima kasih. Saya pun waktu saya masih kecil, orang tua saya juga tidak mengajari terima kasih juga enggak. Ini kan enggak ini nih. Nah, tetapi saudara, setelah kita belajar, tentunya belajar sekolah kehidupan, namanya sekolah kehidupan ini,
Loh ini penting untuk mengucapkan terima kasih. Waktu kapan yang paling banyak negara yang ucapan terima kasih ini nih? Saya lihat itu negara maju itu. Contoh seperti di Jepang, babas bingkes babak belur dia dalam perang, habis. Tetapi saudara lihat orang Jepang, kalau ketemu dia langsung bungkuk, ya kan, terima kasih, ya kan. Nah saudara, demikian juga dengan Korea, ya kan, dia ngomong itu hamsamida, ya kan. Nah saudara, mereka ini luar biasa. Kemudian kami juga ke negara-negara barat, ya kan, itu juga masih ada itu, ya kan, ucapan terima kasih Pak, thank you, ya kan, thank you very much. Saudara, di dalam tulisan pun sudah jarang ditulis terima kasih, jarang sekali. Nah saudara, kita mau terapkan, bisa katakan amin. Nah saudara, memang waktu kita terapkan ini, saudara akan dilihat, ini makhluk aneh bin ajaib. Ya sudah enggak apa-apa, ya kan, kita makhluk aneh bin ajaib, jangan-jangan planet dari mana ini kan. Ya tidak biasa ngomong terima kasih. Nah saudara, coba kita kembalikan ini. Yang kedua, ya kan, biasanya itu pemimpin apalagi merintah itu, ya kata-katanya merintah. Saudara bisa enggak ganti dengan kata-kata di depan, tolong, ya kan, mohon dibantu, ya kan, mohon saya dibantu, ya kan, harap saya dibantu, tolong ya. Nah saudara sebagai pemimpin ngomong tolong, ya kan, mohon dibantu saya ini nih. Nah saudara, kalau kata-kata itu keluar begitu, bawahanmu rasanya adem enggak itu, ya kan? Oh iya adem ya kan. Nah saudara, jangan otoriter atau jangan beringasan. Yang ketiga, mengakui. Nah ini memang saya lakukan salah, ya kan. Saya memang tadi itu umpama ini nih, kebangun siang ya kan, saya kebangun siang tadi. Sorry ya tadi ya, saya minta maaf. Ya kan, ini dia ngakui tadi. Memang saya akui saya salah. Ya karena saudara, ini kata-kata yang sudah jarang. Ya kan, kalau dia ini ada salah, dia bohong lagi malahan. Ya kan, dia timpa lagi. Kamu yang salah, dia bilang tadi. Nah saudara, sebagai bawahan tentunya tidak ada hormat, tidak ada respect. Ya kan, tentunya ngajari yang salah ini nih. Saudara, apalagi yang keempat, saya minta maaf. Nah tadi yang saya sudah katakan tadi, saudara, kata-kata ini saya minta maaf ya, sorry ya tadi ini kan. Nah saudara, sambil senyum, sambil ada humor sedikit, saudara, aku ini nih. Nah saudara, itulah yang saya lihat jarang, tetapi saudara coba kita terapkan. Bisa katakan amin, ya kan, kita terapkan supaya dalam kesadaran emosional. Jangan emosimu yang menguasai saudara. Ini namanya belajar. Kita masih hidup dalam the school of life. Kita hidup dalam sekolah kehidupan. Amin. Nah, kita masuk sedikit, lalu nanti kita sambung minggu depan. Nah di sini yang megang peranan dalam kepemimpinan, salah satu ini salah satu yang memegang peranan dalam kepemimpinan, dalam manajemen adalah faktor kepribadian. Salah satu ini sekali lagi ini nih, salah satu adalah faktor kepribadian. Apa itu? Mereka yang muncul sebagai pemimpin cenderung lebih kekuatan dengan apa dalam kepemimpinannya. Dia mungkin bisa menjadi ekstrovert, teliti, stabil secara emosional dan terbuka. Ada ini ada, tetapi kata-kata lah ini kalau menurut survei, yaitu apa tadi saudara di sini?
Kepemimpinan ada kalanya ditentukan oleh faktor kepribadian. Seperti apa? Nah ini, seperti urutan kelahiran. Nah ini nih. Jadi saudara, Alkitab mengatakan semua anak sulung milik aku, kata Tuhan. Nah lalu bagaimana kalau anak bungsu? Ya kan, tentunya itu milik Tuhan tetap. Tetapi saudara, Tuhan itu cenderung kepada yang sulung. Kenapa ini? Nah saudara, mereka yang lahir yang pertama atau sulung itu lebih terdorong untuk memimpin. Saudara lihat ini, lihat. Maka tadi lihat kamu anak keberapa? Oh anak pertama. Lalu saudara, hari ini nih kita lihat lagi dalam golongan darah. Ya kan, golongan darah apa? Ya kan, apalagi kalau dia golongan darah O lagi, darah O saudara. Nah ini untuk dia memimpin itu lebih cenderung bisa memimpin. Jadi saudara ini memimpin sejak lahir. Tadi kan. Nah nanti kita akan belajar yang lain nanti. Lalu anak yang kedua, tengah, itu biasanya sebagai peranan pengikut. Yang tengah ini nih. Dia ikut aja, ikut ya. Dia ikut kalau yang siapa? Yang pertama itu perempuan, sudahlah aku ikut Cece lah, sudahlah kan. Kalau anak pertama itu lelaki, sudah aku ikut Koko lah, aku ikut ini kan. Nah itu anak tengah itu tuh. Ya kan, anak tengah dia lebih cenderung, saudara sekalian, lebih cenderung ini bukan berarti sudah pasti, ya kan ada condong ke situ. Condongnya adalah dia peranan pengikut. Anak yang belakangan, anak belakangan ini adalah dia lebih cermat ini dan lebih kreatif, dan kalau tidak hati-hati sepertinya tanda kutip memberontak itu sepertinya. Tapi bukan. Dia bukan memberontak, bukan. Dia lebih cermat, lebih kreatif, dan dia tentunya tidak lebih cermat dan lebih kreatif ini kadang-kadang itu tidak terpikir oleh anak sulung, tidak terpikir itu. Ya kan, anak tengah juga tidak terpikir, ya kan. Nah ini kita perlu dalam kepemimpinan seperti ini, nah saudara ini nih. Nah kita lanjutkan sedikit lagi ya, kita habiskan dulu untuk sementara ini. Tapi saya pikir jangan dulu, nanti ini kan ini baru satu ini nih. Faktor kepemimpinan kepribadian itu ada, kalau saya lihat di sini saya ada 4 ini, ada 4, nanti kita terlalu kepanjangan. Kita stop dulu dan kita lanjut untuk minggu depan. Nah minggu depan kita akan lanjutkan dengan faktor kepribadian di dalam kepemimpinan. Kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mau menerapkan pelajaran kecerdasan emosional supaya kami jangan dipimpin oleh emosi kami yang tidak terkendali. Tetapi kami mau mengendalikan emosi kami masing-masing. Walaupun ada kegagalan, bahkan ada sering gagal. Tapi Tuhan, kami tetap mau lakukan dengan pertolongan Roh Kudus dan dengan pertolongan firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami semua menjadi pemimpin efektif dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, terutama dalam gereja dan di luar gereja. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara sekalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati dengan antusias. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, buat waktu yang sudah diberikan, kita boleh menyaksikan pengajaran yang luar biasa malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan.